Nah, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau penyedia barang dan jasa yang terancam akan dimasukkan daftar hitam nasional, ya, tetaplah buat nota keberatan itu kepada yang bersangkutan, pejabat yang mengeluarkan tersebut, dan ke atasannya. Lalu, laporkan pejabat tersebut. Halo, Sobat Bisik-Bisik, jumpa lagi dengan saya, Rapen Sinaga. Saya baru terima email dari seorang teman pengusaha, ya. Nah, teman saya ini mengatakan, atau dia sedikit konsultasi ya, karena perusahaannya akan dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan. Nah, bagaimana sih sebetulnya kan gitu. Nah, sementara nih posisi perusahaan teman saya ini, posisinya itu sudah memenangkan tender, ya, tender, namun tidak dikeluarkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Nah, ya. Nah, berikutnya beliau ini akhirnya mengajukan permohonan fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, ya, dan kemudian di pengadilan dikabulkan oleh hakim di PT UN Medan. Ya, artinya dalam amar putusan itu saya dikasih tunjuk mewajibkan tergugat untuk, ya, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa atau SPPBJ. Nah, dengan kata lain dikabulkan, harusnya itu dilakukan oleh pejabat pemerintah, ya. Nah, namun setelah putusan sudah 2 minggu tidak kunjung dipatuhi oleh badan atau pejabat pemerintah tersebut. Ya, nah, yang saya tahu dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ya, Pasal 53 itu mengatur bahwa badan atau pejabat tata usaha negara wajib melaksanakan putusan pengadilan, ya, yang telah berkekuatan hukum tetap 5 hari sejak putusan pengadilan ditetapkan. Nah, ini sudah lewat, gitu kan. Nah, jadi badan atau pejabat pemerintah itu harusnya lebih taat kepada undang-undang, ya, dan lebih tahu tentang undang-undang daripada warga negara, kan begitu. Nah, namun pada kenyataannya setelah ada putusan sudah lewat 5 hari, sudah lewat 14 hari, tidak juga dikeluarkan SPPBJ. Malah perusahaan yang bersangkutan, teman saya ini, diancam akan dimasukkan daftar hitam perusahaan, ya, daftar hitam nasional, ya. Nah, apa alasan mereka? Alasan badan atau pejabat pemerintah ini mengeluarkan, ingin memasukkan dalam daftar hitam nasional karena katanya ada dokumen yang palsu. Ingat, ada dokumen yang palsu katanya. Saya mau tegaskan bahwa palsu atau tidak palsu itu bukan kewenangan warga negara, bukan kewenangan kita. Yang berhak mengatakan palsu atau tidak palsu adalah pengadilan. Itu yang perlu ditegaskan, ya. Nah, kemudian dalam peraturan LKPP tentang daftar hitam nasional itu, ya,
juga mengatur bahwa dokumen palsu yang disampaikan oleh penyedia barang dan jasa itu harus dibuktikan dulu kepalsuannya di mana. Jadi nggak bisa serta-merta. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana prosesnya ini? Itu harus diusulkan dulu ya kepada atasan atau pengguna anggaran ya di kementerian tersebut gitu ya, atau atasannya. Nah, lewat usulan itu pun harus diperiksa dulu ya, dimintai jawaban kepada si penyedia barang dan jasa ya perihal keberatan, ada keberatan enggak kan gitu. Nah, jadi itu prosesnya, tahapannya. Tidak semerta-merta langsung mengeluarkan penetapan daftar hitam nasional, tidak. Jadi harus dapat dibuktikan kepalsuannya itu dan harus diperiksa betul-betul. Dan bukan ranahnya pejabat pembuat komitmen ya, atau PPK gitu ya. Nah, jadi ini sudah salah prosedur. Nah, ya kan begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau penyedia barang dan jasa yang terancam akan dimasukkan daftar hitam nasional ya, buat nota keberatan kepada pejabat yang bersangkutan, lalu kemudian laporkan pejabat yang bersangkutan yang berani menetapkan perusahaannya dalam daftar hitam nasional. Laporkan kepada atasannya dengan memakai landasan peraturan LKPP ya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Ya, nah itu yang harus penyedia lakukan. Lakukan segera supaya perusahaan saudara dapat terselamatkan ya dari tindak tanduk hal-hal yang di luar prosedur seperti ini. Ya, nah dalam tahapan-tahapan itu. Nah, jadi semoga penjelasan saya bermanfaat bagi kita semua, dan silahkan teman-teman juga menyampaikan email atau tulis komentar ya, kritik, saran maupun pertanyaan ya yang akan diajukan kepada kami. Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, pesan kami, jadilah pembisik yang baik dan bertanggung jawab. Salam bisik.